Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan terus bersemangat dalam pembelajaran. Oh, oke, geng. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema yang kedua atau dengan bab kedua mengenai teks cerita sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memahami teks cerita sejarah, kemudian mencari informasi dan unsur pembangun dari teks cerita sejarah itu apa saja sih? Lalu, nilai-nilai dalam teks cerita itu apa? Bagaimana ciri kebahasaan teks sejarah, dan terakhir kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks sejarah, teks cerita sejarah itu sendiri. Siap? Oke, mari kita ke bagian yang pertama. Teks cerita sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang definisinya. Pengertian dari teks cerita sejarah itu apa ya? Terus apa fungsinya? Lalu bagaimana strukturnya? Jenisnya ada berapa? Dan ciri-cirinya apa saja? Nah, definisi dari teks cerita sejarah itu adalah teks atau naskah cerita rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Berarti, mari kita garis bawahi definisi tersebut. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokohnya, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Oke, geng. Dari definisi tersebut, ada beberapa kata menarik yang perlu kita telusuri maknanya lebih dalam. Yang pertama, ada narasi rekaan. Apa itu sebenarnya kata narasi rekaan? Narasi rekaan berarti dia terdiri dari dua kata, dari kata narasi dan rekaan. Kalau narasi berarti itu dia jenis wacana, wacana narasi yang menceritakan, menggambar, menceritakan secara detail atau runtun suatu peristiwa. Berarti teks cerita sejarah isinya adalah menceritakan peristiwa yang sudah lewat. Boleh bentuknya naskah cerita asli atau fakta yang benar-benar terjadi kejadiannya, atau bentuknya rekaan. Arti rekaan itu adalah tidak nyata, geng. Kok tidak nyata? Iya, rekaan itu hanya terjadi di alam pikiran penulis saja, seperti mitos asal-usul suatu negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Insya Allah mudah-mudahan sudah paham sampai di sini. Lanjut. Teks cerita sejarah itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah ada 4. Ada 4. Yang pertama, teks cerita sejarah selalu menampilkan latar masa lalu. Jelas saja, karena namanya sejarah, pasti peristiwanya sudah terjadi. Atau dengan kata lain, peristiwa itu sudah terjadi di masa lampau. Yang kedua, teks cerita sejarah itu ceritanya selalu disajikan secara kronologis. What is kronologis? Kronologis artinya teks dalam cerita sejarah itu selalu ditampilkan secara berurutan, runtun peristiwanya. Yang ketiga, teks cerita sejarah bisa isinya berupa fakta atau fiksi. Berkali-kali sudah dijelaskan juga di definisinya.
Bisa sifatnya fakta dan bisa sifatnya fikti. Fakta artinya peristiwanya benar-benar terjadi di masa lampau seperti yang terkandung dalam naskah-naskah sejarah yang terdapat di buku sejarah. Kalau fiksi berarti peristiwanya itu tidak terjadi, bentuknya hayalan saja. Terjadi memang, tapi hanya terjadi di alam pikiran penulis saja. Yang ciri keempat, dalam cerita teks sejarah itu, dia sering sekali menggunakan konjungsi temporal. Geng, mungkin kalian sudah lupa, atau mungkin kalian masih bertanya-tanya, apa itu konjungsi temporal? Yang seperti apa sih bentuknya? Tenang, saya akan jelaskan pada hari ini juga. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal terdiri dari dua kata, dari kata konjungsi dan temporal. Konjungsi itu artinya kata hubung. Iya, konjungsi itu artinya kata hubung. Temporal artinya tempo, waktu. Jadi, konjungsi temporal itu kata hubung yang menyatakan waktu. Seperti apa contohnya? Banyak sekali. Tapi nanti kalian bisa cari juga di Google ya. Saya kasih contoh saja. Contoh konjungsi temporal adalah akhirnya, lalu, kemudian. Bagaimana contoh bentuknya dalam kalimat? Bisa seperti dia dia mendatangiku malam ini. Kemudian dia mencurahkan semua isi hatinya. Ada kata kemudian yang menghubungkan kata dia datang malam ini, kemudian menceritakan semua isi hatinya kepadaku. Ada menceritakan semua isi hatinya kepadaku, dan akhirnya dia datang hari ini. Kedua kalimat ini dihubungkan oleh konjungsi temporal kemudian. Seperti itu. Lanjut. Nah, berdasarkan jenis cerita teks sejarah itu dibagi menjadi dua. Teks sejarah yang berdasarkan fakta sejarah dan teks sejarah yang berupa fiksi. Sudah dijelaskan, lanjut ke strukturnya. Struktur teks cerita sejarah itu ada 6 geng. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Keenam struktur teks sejarah ini saya yakin kalian sudah pasti sering membacanya dan sudah sering dengar. Tetapi mungkin ada baiknya saya jelaskan sebagian. Atau semuanya saja lah ya. Tapi tidak secara mendetail. Kalau mau mendetail juga boleh sih, tidak ada masalah. Abstrak. Abstrak itu merupakan bagian pembuka dari teks cerita sejarah awalnya. Ya, kemudian orientasi bagian kedua setelah abstrak. Pada bagian orientasi ini biasanya penulis atau pencerita mulai memperkenalkan karakter tokohnya, kemudian mulai memperkenalkan latarnya dan mulai menceritakan kejadiannya. Penulis mulai menceritakan itu. Kemudian lanjut ke komplikasi. Komplikasi sama dengan konflik, masalah. Pada bagian ini masalahnya itu mulai dimunculkan. Geng, setiap cerita wajib memiliki masalah. Apa fungsi masalah dalam cerita itu? Fungsi masalah dalam cerita itu ialah untuk menarik, untuk membuat cerita itu menjadi menarik. Karena kalau cerita itu nggak punya masalah, maka datar saja, tidak usah bercerita kalau tidak ada masalahnya. Kemudian, oh ya, masalahnya itu dalam cerita, masalah itu bisa berasal dari diri si tokoh itu sendiri, bisa juga berasal dari eh, lingkungan atau orang lain yang berada di luar tokoh. Konflik ini, kalau dia berasal dari diri tokoh itu sendiri, maka konfliknya itu dikatakan konflik internal. Kalau misalnya konflik itu berasal dari luar tokoh, maka konflik itu dikatakan konflik eksternal. Yang seperti apa itu konflik internal?
Apa juga itu konflik eksternal? Ada yang tahu? Saya akan jelaskan hari ini. Konflik internal itu berarti permasalahan itu muncul atau terjadi di dalam diri tokoh itu sendiri. Semisal, suatu ketika ada suatu ketika saya ingin pergi ke sekolah, misal jalan itu lagi hujan. Kalian tahu sendiri kan, geng, kalau jalan menuju sekolah kalian itu agak berlumpur dan becek. Nah, ketika hujan itu saya sebenarnya ingin buru-buru sampai ke sekolah, tapi di depan saya itu ada motor yang dikendarai oleh dua orang ibu-ibu. Yang satu yang dibonceng ibu-ibunya gendut banget tuh. Ketika melewati jalan yang becek itu, ibu-ibu itu terjatuh. Saya yang berada di belakang ibu-ibu itu, yang buru-buru ingin pergi ke sekolah, itu mengalami konflik atau permasalahan di dalam diri saya. Mau dibantu nggak ya? Bantu nggak si ibu ini? Kalau dibantu nanti saya telat ke sekolah. Tapi kalau nggak dibantu kasihan. Bantu aja ah. Nggak usah ah. Bantu aja ah. Nggak ah. Bantu dan tidak, itu terjadi pergolakan batin di dalam diri si tokoh. Itu, pergolakan batin di dalam diri si tokoh itu dikatakan konflik. Konflik karena konfliknya terjadi di dalam diri tokoh itu sendiri, maka konflik tersebut dikatakan konflik internal. Kalau konflik eksternal itu mudah sekali. Ketika saya misal, eh, ketika misal saya tadi ceritanya itu misal saya tidak membantu ibu itu, kemudian di pinggir jalan itu ada orang teriak, "Woi, kenapa nggak dibantu ibu itu?" Terus saya sautin omongan ibu orang itu, "Emangnya kalau saya nggak mau bantu, urusanmu mana? Kamu jangan." Terjadilah percekcokan antara saya dan orang lain yang meneriaki saya itu, dan terjadi permasalahan di situ antara saya dan orang yang meneriaki saya itu, terjadi percekcokan. Percekcokan itu dikatakan konflik. Konfliknya terjadi antara saya dan orang lain, maka konflik itu adalah konflik eksternal. Semoga kalian paham ya, geng. Lanjut ke tahap keempat, yaitu klimaks. Klimaks itu merupakan puncak dari permasalahan. Bagian terseru dalam cerita itu letaknya di klimaks. Ketika saya dan orang yang meneriaki saya tadi itu, waktu melihat ibu-ibu jatuh dan saya tidak teriaki, akhirnya saya marah, saya turun, saya berkelahi dengan yang meneriaki saya. Peristiwa saya berkelahi dengan orang yang meneriaki saya itu, berhajar-hajaran, berdarah-darah, itu adalah klimaksnya. Setelah sampai puncak permasalahannya, di kelima itu mulai turun, mereda, resolusi, penyelesaian. Setelah saya berkelahi, saya sadar, oh ternyata saya harus menolong ibu itu. Maka saya kembali menolong ibu itu dan penyelesaian, resolusi itu penyelesaian. Terakhir, bagian keenam, koda. Koda itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pesan ini dalam cerita itu dibagi menjadi dua, tersirat dan tersurat. Kalau tersirat, maka pesan itu tertulis di dalam cerita. Misal penulis bilang, dari kejadian itu, tokoh mengambil suatu pelajaran bahwa menolong orang itu lebih baik daripada sampai di sekolah tepat waktu. Nah, ditulis itu, kalimat itu di dalam cerita, maka pesan itu dikatakan pesan tersirat. Kalau pesan tersirat, pesannya ditulis. Kalau pesan tersurat, berarti kita bisa menarik suatu simpulan dari cerita itu dengan cara kita membaca cerita itu secara keseluruhan. Oh, pesannya penulis ini seperti ini. Nah, ada 4 fungsi teks sejarah. Yang pertama, fungsinya rekreatif, yang kedua inspiratif, yang ketiga edukatif, dan yang keempat terakhir adalah instruktif. Ya, ketika kita membaca teks cerita sejarah, kita akan mendapatkan suatu kesenangan. Kita akan mendapatkan suatu kegembiraan.
Kesenangan dan kegembiraan itu termaksud dalam fungsi rekreatif, rekreasi, memberikan kesenangan dan otak kita menjadi fresh, kita menjadi lebih tenang setelah kita menjadi lebih senang. Itu adalah rekreatif. Kedua adalah inspiratif. Setelah kita membaca teks cerita sejarah, kita bisa mendapatkan inspirasi. Karena teks cerita sejarah yang bentuknya fakta, otomatis dia akan menceritakan tentang kisah-kisah perjuangan yang bisa membakar rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Fungsi yang ketiga adalah edukatif. Edukatif itu pelajaran, seperti sekolah, ya kan? Edukatif. Fungsinya, misal kalian mendapat pelajaran apa yang kalian dapat setelah membaca teks cerita sejarah tersebut. Yang terakhir adalah instruktif. Kemudian, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah itu dia memiliki unsur pembangun, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Unsur pembangun dalam teks cerita sejarah itu ada dua. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. In itu kan dalam ya. Jadi ini unsurnya yang melekat dan selalu ada dalam cerita. Termaksud di dalam teks cerita sejarah. Unsur itu terdiri dari tema. Saya baca berurutan saja ya. Unsur itu terdiri dari tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Unsur intrinsik ini sudah sering sekali kalian dengar. Dan sudah sering sekali kalian pelajari. Unsur itu terdiri dari tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok atau pusat permasalahan. Inti dari permasalahannya itu tema. Inti ceritanya itu temanya itu. Tema itu tidak bisa, apa bedanya tema dengan judul? Jelas berbeda tema dengan judul. Terkadang mereka susah terkadang banyak orang yang menganggap tema itu sama dengan judul. Padahal tema dengan judul itu berbeda. Di mana bedanya, Pak? Tema itu harus ditentukan ketika seseorang belum menulis. Sementara judul itu bisa ditentukan ketika seseorang mulai menulis, akan menulis, dan selesai menulis. Yang kedua, tema itu merupakan inti dari suatu cerita. Sementara judul itu hanya nama atau lambang dari cerita. Ya, tema itu misal kalian ingin membuat teks cerita narasi mengangkat tentang perjuangan Pangeran R.A. Kartini deh. R.A. Kartini. Temanya, misal judulnya adalah R.A. Kartini, temanya adalah emansipasi pasti. Ya kan? Jadi tema dengan judul itu berbeda. Lanjut, yang ke unsur intrinsik yang kedua, itu adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat itu pesan. Pesan apa? Pesan baik yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Yang kedua, tokoh dan penokohan atau penokohan. Tokoh, bukan tokoh. Tokoh itu bisa orang atau binatang yang berperan atau terlibat di dalam cerita. Loh, masa binatang juga bisa menjadi tokoh? Bisa lah, dalam cerita fabel tokohnya adalah binatang. Jadi tokoh itu tidak selalu manusia. Ya. Secara umum, penokohan itu karakter, sifat. Secara umum, karakter tokoh itu dibagi menjadi 3. Tokoh yang baik, protagonis, tokoh yang jahat atau tokoh yang bermasalah, antagonis, dan tokoh penengah yang menengahi antara yang bertikai, itu adalah tritagonis. Lanjut ke bagian keempat,
Sudut pandang. Sudut pandang memiliki nama lain point of view. Sudut pandang merupakan posisi penulis atau pengarang di dalam ceritanya. Di dalam ceritanya, penulis itu keterlibatannya seperti apa? Bisa terlibat secara langsung di dalam cerita atau tidak terlibat secara langsung, dia hanya pengamat saja. Jika penulis terlibat secara langsung dalam cerita, maka ia menggunakan sudut pandang orang pertama. Saya ulangi, jika penulis terlibat langsung di dalam cerita, maka penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Biasanya penulis menggunakan kata ganti aku, saya, atau gue. Bisa juga kami. Sementara kalau penulis tidak terlibat langsung di dalam cerita, artinya penulis menceritakan tokoh lain, bukan dirinya, maka penulis kedudukannya sebagai orang ketiga. Biasanya penulis menggunakan atau menyebutkan nama tokoh langsung, misal Becek, Baco, begitu. Atau menggunakan kata ganti dia atau mereka. Latar. Latar biasa juga disebut setting, guys. Latar atau setting ini selalu kaitannya dengan 3 hal: tempat, waktu, dan suasana. Terakhir adalah alur. Alur biasa juga disebut sebagai plot. Alur adalah rangkaian atau rentetan peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Nah, di dalam alur tadi itu terletak struktur atau struktur. Di dalam alur tadi itu letak dari ini struktur teks cerita sejarah. Jadi, struktur teks cerita sejarah itu ada di dalam alur. Next. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik berarti unsur ini membangun cerita dari luar cerita. Berbeda dengan unsur intrinsik yang selalu dan wajib ada di dalam cerita, kalau unsur ekstrinsik ini bisa ada, bisa juga tidak. Tergantung, ya. Bisa ada unsur politiknya, bisa ada unsur ekonominya, tapi tidak ada unsur sosialnya. Ada unsur keagamaan dan unsur ekonominya, bisa begitu ya. Selanjutnya, nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam teks cerita sejarah? Oh, ada 5. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah itu bisa nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Apa beda kelima nilai ini? Kalau nilai moral, erat sekali kaitannya dengan sikap atau perilaku seseorang. Kalau kepahlawanan, sifat kepahlawanan yang bisa ditiru, sifat baik yang pastinya. Kalau nilai religius adalah nilai keagamaan, religius keagamaan, nilai budaya, nilai adat istiadat itu. Yang nilai adat istiadat yang dianut atau dipercayai di suatu kelompok masyarakat yang mungkin saja bisa berbeda dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang terakhir adalah nilai sosial. Kalau berbicara tentang nilai sosial berarti kaitannya dengan masyarakat. Oke. Ciri-ciri kebahasaan teks sejarah. Ciri kebahasaan teks sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah keterangan, yang kedua menggunakan kata sifat, yang ketiga menggunakan bahasa kias, dan yang terakhir menggunakan majas. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika teks cerita sejarah yang kalian baca atau yang akan kalian buat bentuknya fiksi, maka kalian wajib menggunakan bahasa kias dan majas. Apa itu bahasa kias? Kok Bapak bilang wajib menggunakan? Emangnya fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi bahasa kias dan majas dalam teks cerita sejarah itu adalah untuk memperindah atau memperbagus teks cerita sejarah yang kalian buat. Karena bahasa kias dan majas yang digunakan itu tidak menggunakan makna sebenarnya. Berbeda dengan teks cerita sejarah yang bentuknya fakta yang terdapat dalam naskah yang harus menggunakan bahasa dengan makna denotasi.
Contoh bahasa kias itu yang seperti apa sih, Pak? Contoh majas itu yang seperti apa sih, Pak? Contoh bahasa kias itu yang seperti perumpamaan, terus semboyan. Kalau majas itu banyak sekali. Majas itu secara umum dibagi menjadi 5, geng. Yang pertama, majas perumpamaan, majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perbandingan. Itu nanti dibagi lagi. Kalian akan berkenalan dengan ironi, sinisme, sarkasme, personifikasi, metafora, hiperbola, kontradiksio interminis, banyak sekali. Dan saya rasa nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya tentang majas. Menyusun teks cerita sejarah. Bagaimana cara kita menyusun teks cerita sejarah? Setelah kita menyusunnya, kita juga harus menyunting teks cerita sejarah. Nah, ada 2 hal atau 2 langkah yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menyusun teks cerita sejarah. Cara yang pertama dengan cara kita melakukan wawancara, cara kedua dengan cara kita menulis kreatif. Cara wawancara ini kita gunakan apabila teks cerita sejarah kita itu berisi tentang fakta sejarah. Siapa yang kita wawancarai? Yang kita wawancarai adalah narasumber kita, si pelaku sejarah. Jika yang kita buat atau yang kita baca adalah teks cerita sejarah yang bentuknya fiktif, maka kita wajib menulisnya dengan kreatif. Mengapa? Karena cerita itu tidak terjadi di kehidupan nyata. Berarti yang dibutuhkan adalah kreativitas kita dalam berhayal. Setelah kita menyusunnya, mari kita sunting. Apa itu menyunting? Menyunting adalah memperbaiki kesalahan yang bisa saja terjadi. Kesalahan apa sih yang biasa terjadi? Bisa penggunaan tanda bacanya, salah ketiknya, bisa ya, dan salah ketik. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks cerita sejarah tersebut, kemudian mengamati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun kesalahan tanda baca. Yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang kita baca. Selesai sudah materi kita hari ini. Semoga penjelasan saya bisa dengan mudah kalian pahami. Kalimat yang saya gunakan tidak terlalu cepat. Kalian mudah memahaminya. Jangko malas belajar, karena belajar itu wajib bagi kalian yang merasa beragama. Tetap semangat, semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertemu di kelas dalam suasana yang bahagia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata ya, yang mungkin saja bisa menyinggung perasaan kalian. Sukses selalu, semangat kakak. Assalamualaikum.